Hai, perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan fase design thinking. Untuk produk yang kami gunakan adalah celana chino. Berbicara mengenai design thinking, mungkin ada beberapa dari teman-teman sudah familiar dengan kata ini. Akhir-akhir ini, design thinking banyak dibicarakan di beberapa forum bisnis, majalah bisnis, bahkan berita bisnis. Design thinking ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menciptakan produk lebih diterima oleh user atau target konsumen. Hal ini merupakan impact dari beberapa perusahaan raksasa seperti Apple, Coca-Cola, dan Pepsi yang telah menggunakan hal ini dari 2016 dan terbukti mereka dapat meningkatkan value index mereka dari segi competitive advantage sebesar 211%. Lantas sebenarnya apa sih design thinking? Design thinking merupakan suatu metode pemecahan masalah berbasis solusi, di mana pemecahan masalah ini dapat menggunakan pendekatan kognitif, pendekatan kreatif, ataupun praktis. Solusi dari masalah ini harus berpusat atau berpihak kepada konsumen yang merupakan calon pengguna, dalam tanda kutip customer centric. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan beberapa tahap atau fase di dalam design thinking terkait produk yang akan kami buat. Produk yang kami buat di sini adalah celana chino reguler, di mana celana ini memiliki bahan twill stretch yang lentur dan juga halus sehingga tidak membuat kulit iritasi dan nyaman digunakan untuk bergerak aktif. Fase pertama di dalam design thinking adalah understand. Fase ini bertujuan untuk memahami siapa sih customer segment kita nantinya, siapa sih calon pengguna kita atau user nantinya. Dalam fase ini yang perlu digarisbawahi adalah seorang desainer harus bisa memahami apa sih masalah dari target market tersebut, apa sih masalah dari calon pengguna tersebut yang akan diselesaikan. Ada dua pertanyaan yang dapat digunakan oleh seorang desainer. Yang pertama adalah why, untuk memperluas pemahaman tentang masalah tersebut. Dan yang kedua adalah how, untuk menspesifikasikan masalah yang telah didapatkan tadi. Nantinya masalah ini akan didefinisikan berdasarkan tujuannya masing-masing. Pada dasarnya ada 3 instrumen yang dapat digunakan di dalam fase understand ini. Yang pertama adalah problem statement, di mana metode ini bisa digunakan untuk menentukan apa sih sebenarnya masalah yang ingin diselesaikan. Yang kedua adalah design principle, dan yang ketiga adalah interview. Nanti di interview ini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah interview for empathy, untuk mengumpulkan empati dari setiap calon pengguna. Kemudian ada explorative interview dan ada pertanyaan 5W1H. Pada understand phase ini kami menggunakan instrumen problem statement. Tahap awal yang kami lakukan adalah menghimpun ide-ide dari setiap anggota kelompok. Kami menemukan 10 ide yang kemudian kami jadikan 3. 3 ide terbaik tersebut adalah cropped pants, chino pants, dan juga cargo pants. Kami memilih 3 ide ini karena menurut kami 3 ide ini sangat diminati oleh masyarakat, kemudian sangat dapat kami realisasikan. Ketiga ide ini kemudian kami pilih menjadi satu, yaitu chino pants. Chino yang akan kami rancang adalah chino yang memiliki bahan atau material twill stretch dengan serat yang halus, kemudian bahan yang fleksibel sehingga nyaman digunakan untuk pergerakan. Selanjutnya ada observe. Observe adalah bagaimana kita melakukan pengamatan perilaku user dan cara mereka berinteraksi dengan lingkungan agar dapat memahami hal yang sebenarnya dibutuhkan oleh mereka. Nah, observe ini dibagi lagi menjadi beberapa pemantauan. Yang pertama ada pemantauan langsung, yaitu melibatkan menonton dan mendengarkan pengguna saat melakukan kegiatan sehari-harinya. Yang kedua ada pemantauan tidak langsung, melibatkan pengumpulan data tentang pengguna, melalui survei, wawancara, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada pemantauan partisipatif, yaitu melibatkan desainer secara aktif dalam kegiatan pengguna untuk memperoleh pemahaman yang lebih tentang kebutuhan dan perilaku mereka. Yang terakhir adalah pemantauan kontekstual. Ini melibatkan pengguna dalam konteks di mana mereka akan menggunakan produk atau layanan untuk memahami faktor-faktor yang akan mempengaruhi perilaku dan kebutuhan mereka. Selanjutnya ada personal user profile. Personal user profile ada deskripsi detail dari sebuah karakteristik, preferensi, dan perilaku individu yang digunakan untuk menginformasikan desain produk, layanan, dan pengamatan.
Personal user profil bagi lagi menjadi beberapa karakteristik, yaitu demografis seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan pendapatan. Yang kedua perilaku seperti kebiasaan, preferensi, dan nilai-nilai. Yang ketiga adalah motivasi dan tujuan, seperti mendorong pengguna atau yang mereka harapkan untuk tercapainya harapan mereka. Yang terakhir seperti tantangan atau frustasi yang dihadapi pengguna dalam kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya adalah customer journey. Customer journey atau perjalanan pelanggan adalah serangkaian interaksi dan pengalaman yang dialami pelanggan dengan perusahaan atau merek dari kesadaran awal hingga evaluasi pasca pembelian. Nah, customer journey ini ada beberapa tekniknya. Yang pertama adalah memetakan perjalanan pelanggan. Yang kedua adalah mengidentifikasi titik sentuh. Yang ketiga, mengumpulkan umpan balik pelanggan. Selanjutnya adalah define phase. Define merupakan menganalisis dalam memahami hasil yang telah dilakukan pada proses sebelumnya. Proses menganalisis dan memahami berbagai wawasan yang telah diperoleh melalui empati dengan tujuan untuk menentukan pernyataan masalah sebagai point of view atau perhatian utama pada penelitiannya. Tujuan dari stage define, yang pertama, pemahaman yang mendalam tentang user dan ruang desain. Yang kedua, menghasilkan pernyataan masalah yang bisa ditindaklanjuti. Pernyataan masalah ini berasal dari sudut pandang sebagai desainer. Point of view pada tahap define didasarkan pada pemahaman tentang user spesifik, pemahaman tentang kebutuhan mereka. Selanjutnya adalah context mapping. Context mapping dalam define bertujuan agar memudahkan desainer bagaimana pengalaman user atau customer. Pada tahapan ini dilakukan untuk menggambarkan keseluruhan konteks beserta jenis hubungannya antara satu dengan yang lainnya. Oke, kita bahas mengenai ide ya. Sebelumnya, apa sih ide itu? Nah, ide itu adalah tahapan dalam pembuatan proses design thinking, yang dimana berfokus pada pembangunan atau pemunculan ide-ide baru yang mungkin berguna untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan yang diinginkan gitu. Apalagi kita saat ini sedang bahas design thinking ya. Nah, di dalam ide itu, di sini saya akan memaparkan mengenai beberapa step atau tipe-tipe gitu ya mengenai ide gitu. Nah, di kali ini saya akan membahas masalah 635 metode, terus penggunaan 2x2 metrik, yang terakhir adalah penggunaan dot voting dalam mengenai design thinking. Nah, ini adalah salah satu menggunakan tipe 635 metode gitu. Nah, apa sih 635 metode? Nah, 635 metode sendiri itu adalah sebuah teknik nih brainstorming yang digunakan untuk menghasilkan sejumlah ide baru dan inovatif dengan cara meminta setiap anggota tim untuk membangun biasanya 6 ya. 6 ide atau tergantung deh dari kelompok kalian ada 6, 3 atau 5 ide dalam waktu yang kita tentuin gitu. Misalnya nih, di contoh saya ada 4. Nah, jadi setiap kami membuat 4 ide yang tentunya berbeda-beda gitu. Di mana hasil kesimpulan kami itu adalah kita pilih dari 4 kita pilih 3. Nah, kita simpulkan adalah dari ketiga konsep tersebut celana chino ini menjadi pilihan kami. Yang di mana ada berapa pada pilihan netral gitu kan. Jadi celana itu netral, memiliki potongan yang tidak longgar namun juga tidak ketat. Warnanya juga banyak yang soft ya, yang kalau kalian tahu atau pengguna celana chino gitu kan. Itu material yang lentur dan tersedia dalam berbagai ukuran menggunakan celana yang banyak diminati. Gitu. Jadi setelah kita buat 635 metodenya dari 4 kita rubah ke 3 terus kita simpulkan. Oh, ini loh celana chino, fungsinya tadi gitu. Celana chino yang dimana reguler, terus netral dan lain-lain. Nah, itu adalah sebuah kesimpulannya. Ada juga yang kedua yang saya bahas, yaitu 2x2 matrix. Nah, 2x2 metrik ini adalah sebuah diagram atau alat visual yang membantu mengelompokkan dan menganalisis data atau informasi dengan cara atur kriteria yang saling berkaitan gitu. Nah, di sini ada kayak variabel X atau variabel Y gitu kan. Nah, jadi apa sih? Biasanya kita pilih salah satu. Nah, di dalam tim kami 2x2 matrix ini kita X-nya itu adalah stylist dan untuk Y-nya yang horizontal itu yaitu nyaman. Nah, berarti X-nya kita dapat nih stylist. Itu Y-nya kita dapat nyaman. Nah, ini bisa kita simpulkan.
di mana chino reguler memiliki lapisan yang stylish. Hal ini karena desain yang stylish dan simple, seperti desain kantong yang seamless, itu warnanya netral tadi kan, dan potongan yang fit dari segi kenyamanan. Itu terbuat dari twister, bahan twill ya, yang lentur dengan serat halus sehingga membuat kulit tidak iritasi. Itu sebagai faktor CA-nya nyaman gitu. Yang ketiga ada namanya dot voting. Nah, ini juga sering banget digunakan para pengguna design thinking gitu, atau kita menjalankan sebuah ide bisnis baru gitu. Nah, dot voting ini penjelasannya adalah dot voting adalah alat sederhana yang digunakan untuk memprioritaskan item secara domain putusan dalam pengaturan grupnya. Jadi kita voting nih, apa sih idenya tadi? Ada kantong belakang, bahan, itu kriterianya seperti apa, terus ratingnya gimana, evaluasi. Nah, setelah kita dapat itu, ini, jadi kan kita buat nih di dalam ide. Nah, itu kita tuangkan jadi satu tempat. Nah, kantong belakang seamless. Nah, itu dipilih dengan rekan-rekan kita semua dalam kelompok gitu. Nah, dari hak kelompok itu kita pilih mana yang terbanyak. Nah, jadi bahan ini di sini ada 5 nih. Ada bahan yang serat halus mencegah iritasi. Nah, oke, kita fokuskan di sana. Jadi di mana celana chino ini akan dibuat dengan bahan dengan serat halus mengenai iritasi. Mungkin dari situ penjelasan saya nanti akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan yaitu prototipasi. Prototipe dibuat untuk kebutuhan awal pembuatan produk yang dengan membuat rancangan, sampel, model, dan tujuan dari produk tersebut untuk mengetahui apakah rancangan sudah sesuai dengan kebutuhan yang dirancang. Di mana pada metode prototipe ini kami melakukan beberapa penelitian terhadap produk yang dibuat sebagai proses pengembangan, yaitu dengan mencari tahu keinginan user dan menganalisis lingkungan sekitar untuk mendapatkan hasil produk yang lebih baik. Selanjutnya yaitu tujuan utama dari prototipe. Tujuan utama dari prototipe adalah mengembangkan model atau rancangan produk menjadi produk final yang dapat memenuhi permintaan pengguna, dan juga sebagai acuan dalam pengembangan produk sehingga dapat mengetahui kekurangan dalam produk dan juga mengetahui apa yang menjadi prioritas user dalam produk yang dikembangkan. Dalam proses pengembangan produk, pengguna ikut andil dalam proses pengembangannya, yaitu dengan cara mengevaluasi dan memberi umpan balik. Umpan balik yang diberikan dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan produk. Pada fase prototipe ini, kami mengambil metode MVP yang pada produk kami. MVP sendiri adalah bagaimana tahap dalam proses pembuatan produk yang terfokus pada penciptaan prototipe. Seperti yang terlihat pada layar, ini merupakan MVP untuk produk kami, yaitu celana chino reguler, yang dimana di sini ada persona. Untuk target pasar pada produk chino yang kami buat yaitu pelajar, mahasiswa, pekerja dengan rentan usia 16 hingga 30 tahun yang berpenghasilan di atas 500.000 dan memiliki kebutuhan fashion item formal dan gemar berpenampilan stylish. Yang kedua yaitu top 3 problem and challenges. Problem dari celana chino ini merupakan material yang lentur, menggunakan pewarnaan yang netral, material yang disambung dengan penjahitan yang double. Sedangkan untuk di challenges-nya, produksi bahan katun yang dapat mengancam persediaan air dan juga iklim, keterbatasan impor material katun membuat ketidakpastian harga katun, masyarakat yang masih menjadikan fashion sebagai kebutuhan sekunder. Yang ketiga yaitu customer journey dan use case. Di sini kami mengambil thinking. Kenapa? Karena kami berupaya menanamkan pada benak konsumen. Selain produk chino, kami memberikan tampilan yang formal juga nyaman digunakan. Selanjutnya yaitu vision dan roadmap. Vision di sini memproduksi celana chino dengan material berkualitas, nyaman digunakan, dan stylish. Roadmap-nya, proses yang dilakukan adalah menemukan target, merumuskan produksi seperti apa yang akan dibuat, merumuskan fitur produk, memperkirakan biaya produksi, dan mengukur apakah produk yang dibuat sudah memenuhi standar yang diinginkan. Yang kemudian top 3 features. Yang pertama, material tidak membuat kulit iritasi, material tidak menghalangi pergerakan dengan menggunakan warna soft yang tidak monoton. Kemudian ada build.
Di sini kami memilih material dengan serat halus, bahan yang lentur, dan juga penggunaan warna yang netral seperti abu-abu, hitam, dan juga coklat. Kemudian di sini ada Miser. Kami menetapkan standar keberhasilan produk dengan menghasilkan celana chino yang memiliki bahan berkualitas, nyaman digunakan dan tidak menghalangi pergerakan. Kemudian ada Conclusion. Hal yang terpenting menurut kami adalah penentuan target pasar dengan cara perumusan visi, konsep produk dan strategi produk yang ditetapkan harus tercapai untuk menciptakan produk yang sesuai. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan bagian tes fase. Tes fase adalah tahapan di mana kita memiliki kesempatan untuk mengumpulkan masukan, menyempurnakan solusi, dan terus mempelajari user kita. Tes fase bersama user adalah bagian fundamental dari Human-Centered Design. Kita melakukan testing bersama user tidak hanya untuk menyempurnakan solusi kita, tetapi untuk lebih memahami orang-orang yang nantinya akan kita buatkan desain. Pada tes fase, kami menggunakan metode Feedback Capture Grid. Feedback Capture Grid ini adalah salah satu metode yang dapat digunakan selama sesi pengujian agar Anda dapat menangkap feedback dari usermu secara lebih sistematis. Dan dari hasil wawancara tersebut, kami mendapatkan beberapa poin, yaitu seperti di highlight, kami mendapatkan potongan bagian paha lebar sehingga tidak mudah sobek ketika duduk, bahan yang halus dan lembut, desain yang fit dengan bodi pengguna, bahan rentan berbulu saat dicuci dan disetrika, bahan sedikit tipis, potongan celana terlalu pendek sehingga terlihat menggantung, dan di idea yaitu tersedia dalam berbagai ukuran, chino dengan potongan ankle, keseluruhan celana dijahit dibuat tanpa kancing dan zip, celana chino ponggol dan pendek, warna yang lebih beragam, bagian pinggang yang ditambahkan karet, penggunaan warna benang jahit yang berbeda, garis trim menggunakan warna yang berbeda untuk memberikan variasi. Pada fase tes ini kami juga menggunakan Lean Canvas, di mana Lean Canvas ini merupakan suatu alat permodelan bisnis yang berguna untuk mengubah ide-ide menjadi poin perencanaan bisnis. Hal ini memungkinkan setiap stakeholder dan karyawan perusahaan menyadari tujuan, target bisnis, serta resiko dari setiap rencana yang telah dibuat. Berikut adalah Lean Canvas yang kami miliki, di mana di dalam Lean Canvas ini terdapat problem, kemudian ada solution, ada unique values proposition, kemudian ada unfair advantage, ada customer segment, kemudian ada juga high level concept, dan juga ada perhitungan dari cost structure-nya seperti apa, dan forecasting untuk persentase keuntungan yang ingin dicapai. Di sini kami menggunakan perhitungan harga markup. Suatu produk untuk sampai di tangan pengguna atau customer melalui beberapa proses. Salah satunya adalah design thinking ini. Design thinking merupakan salah satu proses yang kompleks. Tujuannya adalah untuk menciptakan atau membuat suatu produk yang sesuai dengan target market atau pengguna. Mungkin hanya ini presentasi kami pada kali ini. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.